Kemudian kita ke lokasi Akane. Di situ Akane masih di dalam kelas. Ia mau pulang, tapi ia malah teringat dengan ayahnya yang seorang pahlawan. Ia teringat ketika Akane masih kecil dan masih bersama ayah ibunya. Ayahnya saat itu bekerja sebagai tentara nasional. Ia mendapatkan artefak relik yang kemudian dia ditunjuk sebagai pahlawan yang melawan para monster dari celah dimensi. Tapi ayah Akane mengatakan kalau dirinya bukanlah pahlawan sesungguhnya. Dia cuma seorang supporter yang membantu para pahlawan yang melawan monster di celah dimensi. Yang paling penting sekarang semua orang di dunia hidup dengan aman. Para monster sudah disegel di dalam celah dimensi, semua berkat kerja keras para pahlawan. Akane mendengar itu tidak begitu mengerti, ia cuma bisa mendengar cerita ayahnya itu dengan riang gembira. Yang penting, kau harus menjadi kuat, Akane. Suatu hari nanti, artefak relik akan mendatangimu. Kau harus membuat artefakmu menjadi senjata yang bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi suatu hari ada serangan monster yang keluar dari celah dimensi baru. Ayah Akane tidak selamat karena serangan monster itu sangat-sangat parah melukai ayah Akane. Dan akhirnya ayah Akane koma dan tidak bangun lagi. Akane berusaha menerima kejadian ini, tapi saat itu ia masih kecil, jadinya ia hanya bisa bersedih dengan keadaan ayahnya. Sang ibu juga merasa bersedih, soalnya penopang hidup keluarga telah tertidur dan tidak bangun-bangun. Ia tidak bisa melakukan apapun tanpa kehadiran suaminya. Mau dapat duit dari mana coba? Biaya hidup mahal, nunggu 19 juta lapangan kerja nggak ada-ada. Ini gimana sih, malah di PHK kayak gini? Negeri ini mau hancur apa ya? Aduh, aduh. Akane yang masih kecil tidak begitu memahami hal tersebut. Ia tahunya ayahnya sudah kehilangan kesadarannya dan ia sudah tidak bisa lagi berbicara dengan ayahnya. Apa maksudnya ini ya? Kenapa hal ini terjadi kepadaku? 9 tahun telah berlalu, Akane sekarang sudah kelas 3 SMP. Ia masih hidup dengan harapan ayahnya yang bakal bangun dari tidurnya. Sedangkan sang ibu, ia sudah menyerah dengan suaminya. Sekarang mereka cuma bisa mengandalkan duit pensiunan pahlawan dari pemerintah. Dan sang ibu sekarang berprofesi sebagai pemandu karaoke. Waduh, malah jadi LC. Ia melakukan hal tersebut karena membutuhkan duit. Duit pensiunan dari sang ayah kurang. Ia tidak bisa beli iPhone. Ia tidak bisa membeli mobil BYD. Kalau cuma ngandelin duit pensiunan mah, buat makan aja kurang. Ia mau hidup menjadi kaya, bukan menjadi manusia yang mengandalkan jaminan sosial. Sebaiknya kau juga ikut menjadi pemandu karaoke, Akane. Ibu akan memberikanmu iPhone 17 kalau kau mau melakukannya. Waduh, daripada mengandalkan pria bodoh yang tidur selama 9 tahun itu, aku sudah muak dengan suami bodoh seperti ini. Emangnya kau tidur tidak memakan biaya apa gimana sih? Sadarkan suami bodoh ini, ucap ibu Akane yang marah-marah sambil nendang kasur. Aku tidak akan membiayai hidupmu, Akane. Kau harus ikut bekerja setelah kau lulus SMP. Pensiunan ayahmu cuma bisa untuk biaya hidupmu saja. Ibu tidak dapat apa-apa darinya. Jika kau turuti perintah ibu, jadi pemandu karaoke dan layani para penikmat lagu-lagu melau, kau akan kaya dan mendapatkan iPhone 17 model terbaru. Mendengar itu, Akane jadi bersedih. Ibunya begitu buruk memperlakukannya. Padahal duit pensiunan kalau buat makan ya cukup. Malahan butuh duit lagi buat gaya hidup. Ya kurang lah. Akane sudah memahami hidupnya. Kalau untuk hidup, berapapun uangnya pasti akan cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, berapapun uangnya tidak akan cukup. Niat Akane sekarang cuma satu, yaitu menjadi lebih kuat dan mendaftarkan diri di sekolah Akademi Valkyria. Ia mau menjadi kuat dan mengalahkan ular balisik. Akane mau mengambil alat pompa cairan merah dari ular balisik. Soalnya alat pompa itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Ia harus mendapatkan item itu.
Ia mau menyembuhkan ayahnya dari koma yang panjang. Ia mau sang ayah yang menjadi pahlawan dalam hidupnya kembali hidup dan bersama Akane kembali. Dan sekarang Akane merasa kecewa. Walaupun masih beberapa bulan di Akademi Valkyria, tapi kekuatan Akane masih belum berkembang sama sekali. Ia malah menjadi bimbang. Ya, ia bimbang dengan tujuannya mencari monster ular balisik. Soalnya, ular balisik adalah monster tingkat bencana nasional. Kalau melawannya dengan kemampuan sekarang, ia bakal pindah alam dengan cepat lah. Akane malah kepikiran sama Asahi. Asahi sekarang sudah bertambah kuat. Ia penasaran bagaimana cara menjadi kuat. Akane mau bertanya hal tersebut kepada Asahi. Tapi ketika mau keluar kelas, ada Kaori yang menunggunya. Kaori malah sudah siap siaga dengan artefak miliknya, yaitu batu hipnotis. Kaori langsung melancarkan serangan hipnotis kepada Akane. Ia mau Akane mengikutinya. Waduh, dah bahaya. Ternyata rencananya sudah dimulai sekarang. Gaswat. Shin pun berpindah. Di posisi Jongos Kimura, saat ini Kimura sedang memperhatikan Asahi pulang sekolah. Ia mau menghampiri Asahi, ia mau minta bantuan Asahi atas rencana Kaori yang mau membawa Akane ke taman safari. Ia mau dijual sebagai budak sirkus. Bahaya kalau Akane sampai ke tempat seperti itu. Tapi si Jongos malah ketakutan. Ia tidak berani menemui Asahi. Soalnya kemarin ia telah melakukan serangan kursi duduk ke kepala Asahi. Ia malah malu mau minta bantuan sama Asahi. Ketika mau pergi, Asahi malah datang. Ia bertanya, apa yang dilakukan Jongos Kimura di sini? Mengendap-endap mengamati dirinya. Hei, kenapa Kimura tidak bersamamu? Tumben banget kau sendirian. Ditanya seperti itu, si Jongos malah diam. Ia tidak berani menatap Asahi. Ia cuma bisa diam. Dan lagi, ia gemetaran mau ngomong masalah Akane kepada Asahi. Ia tidak bergerak sedikit pun. Ia bingung kenapa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa di depan Asahi. Apa aku ketakutan? Karena tidak ngomong apa-apa, jadinya Asahi pergi dah. Ia tidak mau mengganggu si Jongos Kimura. Si Jongos malah membuang muka. Ia merasa dirinya tidak pantas meminta pertolongan kepada Asahi. Asahi sudah ia hantam dengan kursi bersih. Ia tidak pantas mendapatkan pertolongan dari Asahi. Tapi ketika si Jongos melihat keluar, ada Akane yang sudah dihipnotis Kaori. Waduh, bahaya. Akane terlihat diam saja. Ia tidak menolak permintaan Kaori. Matanya terlihat kosong. Si Jongos merasa ini sudah waktunya dieksekusi. Ia tidak bisa membiarkan Akane mendapatkan masalah serius. Ia harus segera menolong Akane. Udahlah, bodo amat. Aku akan menolong Akane sendiri, ucap si Jongos yang berlari menuju posisi Akane. Asahi melihat kelakuan aneh si Jongos, merasa ada yang salah dengan si Jongos. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada si Jongos. Kemudian Shin berpindah di gedung tua dekat sekolah Akademi Valkyria. Di situ ada 3 preman kelas A yang sedang menghadap ke senior preman sekolah. Mereka terlihat tunduk kepada seniornya itu. Senior mengatakan kalau masalah hari ini adalah mencarikan dirinya selir yang baru. Kalau dalam waktu 24 jam tidak ada selir baru, maka salah satu di antara mereka akan dimusnahkan. Buset, kejem amat. 3 preman itu mengerti permintaan dari seniornya. Mereka sudah menyiapkannya. Tapi senior sebelumnya minta maaf ya. Mungkin pesanan Anda datangnya terlambat. Soalnya senior datangnya mendadak. Jadinya perlu kerjasama untuk mengambil pesanan yang mana mereka tidak boleh ketahuan sama pihak sekolah. Bahaya soalnya kalau ketahuan. Ini kan sekolah pahlawan. Banyak orang kuat di sini. Waduh dah, dasar lemah. Seharusnya kalian makan jangkrik saja. Ngurus satu cewek aja pakai kelihatan keamanan. Terobos saja bodoh.
Dan ternyata si senior melihat ada siliwat di pintu masuk gudang kosong. Ternyata itu Kaori dan juga Akane. Kaori mengatakan kalau pesanannya sudah datang. Silahkan bos, silahkan diambil. Buset, Akane mau diapain? Bahaya bro. Akhirnya Kaori membawa Akane di hadapan si preman. Kaori minta maaf soalnya ia datang terlambat. Gimana lagi, dirinya ini masih siswa Akademi Valkyria. Ia harus berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Kaori langsung menjelaskan kalau wanita ini adalah Akane. Dia satu kelas, yaitu kelas E. Kekuatannya cuma menggunakan senjata railgun, tapi dia belum bisa menggunakannya dengan baik. Jadinya ia masih cupu. Senior preman cewek pun mengecek kondisi Akane. Tubuhnya terlihat lebih besar dari dirinya, tapi dia masih muda, masih SMA kelas 1, masih SMA kelas 1 udah tumbuh sebesar ini. Mantap dah. Kau tidak akan menggunakan ini untuk dirimu sendiri kan? Aku sangat kecewa sekali melihat dirimu malah memilih seperti ini. Apa punyaku kurang besar? Kau ini ngomong apa sih? Kita akan memberikan kepada taman safari. Para badut sirkus itu sudah pada kabur. Mereka malah pada koar-koar. Pemiliknya juga ikut koar-koar. Sedangkan kita masih disuruh menyediakan cewek muda yang masih baru. Sayang sekali cewek secantik ini harus dikirim ke sirkus taman safari. Selamat Akane, kau akan mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai sirkus taman safari. Kau harus bangga Akane, gajinya akan besar loh, ucap Kaori dengan skill hipnotisnya. Akane cuma mengatakan, iya, waduh dah kaswat. Lah, singkat banget. Ya gimana lagi, Akane masih terpengaruh sama skill hipnotis Kaori. Ia tidak sadarkan diri. Kaori dan senior preman malah ketawa melihat Akane yang nurut-nurut aja. Sungguh skill yang hebat, bisa membuat lawan terhipnotis. Kau memang luar biasa, Kaori, ucap senior preman. Tapi Kaori, kenapa kau membawa seorang pria ke sini? Apa dia juga mau dijadikan pegawai sirkus taman safari? Waduh, gaswat. Ternyata si Jongos mengikuti Kaori sampai ke lokasi ini. Waduh. Gaswat ini mah. Kenapa ini bisa ketahuan? Si Jongos langsung ketakutan. Waduh, malahan. Si Jongos mau tidak mau harus menampakkan dirinya. Ia tidak akan membiarkan Akane dibawa sama si preman-preman ini. Bahaya. Si Jongos pun keluar. Ia mau membantu Akane. Tapi ternyata Kaori langsung menggunakan skill hipnotisnya. Batu artefak hipnotis langsung digunakan Kaori untuk menghipnotis teman sekelasnya itu. Namanya adalah Hagane. Ya, si Jongos namanya adalah Hagane. Waduh, Hagane panik. Ia tidak mau terkena hipnotis sama Kaori. Bisa gaswat kalau terkena hipnotis, tapi semuanya terlambat. Si Jongos terkena hipnotis. Ia tidak bisa melawannya. Waduh. Si Jongos Hagane langsung diam. Matanya berubah ungu. Ia langsung terhipnotis dan menuruti semua permintaan Kaori. Woi, hebat banget kau Kaori. Kau bisa menggunakan skillmu itu kepada banyak orang ya. Wah, hebat. Aku bahkan tidak menyadari kau menggunakan skillmu itu. Siap senior, aku akan sangat berguna untuk organisasi. Siap dah. Hagane, kau harus mengikuti kami menuju taman safari. Kau harus menjadi budak pekerja badut di sana. Maaf ya kalau makanannya adalah buangan gajah, kau harus bersabar ya. Waduh, dah gaswat. Si Jongos Hagane malah terkena serangan hipnotis. Dia mau nolong Akane, malah dirinya yang terkena hipnotis. Gimana sih? Hagane pun diperintahkan untuk membuat adegan dewasa kepada Akane. Ia akan direkam. Ya, adegan tipis-tipis lah, biar bisa menghasilkan duit di platform yang sebelah. Lumayan buat beli cilok. Tapi ketika mau memegang ke arah Akane, ada Asahi datang. Asahi Hinata, sang pahlawan datang. Ia langsung menerjang Hagane dengan tendangan Chagiri. Waduh, itu langsung mengenai Hagane tepat di kepalanya.
Hagane langsung terpental menerima serangan Asahi. Buset, tega bener. Si Jongos Hagane langsung sadar dari hipnotis Kaori. Ia melihat sudah ada Asahi yang siap melawan para preman. Tapi pipinya sakit, buset sakit bener. Ini kenapa dah? Kaori tidak tinggal diam. Ia langsung menggunakan skill hipnotis miliknya. Ia akan menghipnotis si Asahi Hinata supaya ia tidak macam-macam di sini. Tapi ketika ada Asahi, Akane merasakan sesuatu. Ia sadar kalau di depannya ada seseorang yang selalu menolongnya ketika susah. Dia adalah pahlawan yang selalu diidam-idamkan para wanita. Asahi Hinata, sang siswa terlemah di Akademi Valkyria. Waduh, malah terlemah. Wah, 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 ada pahlawan kesiangan datang. Sepertinya kau memang memiliki bakat pengganggu, Asahi, ucap Kaori yang bersiap untuk melakukan hipnotis. Asahi diam. Ia berusaha untuk mencermati keadaan sekitar. Ia harus hati-hati karena yang ia lawan bukanlah manusia sembarangan. Mereka semua siswa Akademi Valkyria yang memiliki kekuatan, harus bersabar menghadapi mereka. Si senior preman bertanya, siapa cowok ganteng ini? Dia adalah siswa kelas E, siswa terlemah di antara semua siswa. Aku heran, kenapa dia belum dikeluarkan dari sekolah? Biasanya, sekolah Valkyria sangat ketat terhadap manusia lemah seperti dirinya. Ya, kalau lemah ngapain diladeni? Buang saja ke tempat sampah. Oke, siap senior, akan aku lakukan, ucap Kaori yang sudah menggunakan efek hipnotis miliknya. Tapi sebelum terkena hipnotis, Asahi bertanya, kenapa Kaori melakukan hal semacam ini? Kenapa dia menjual temannya sendiri, Akane? Apa Akane sudah tidak dianggap teman lagi? Hah? Teman? Emang dari awal kita berteman kok. Kalau kau temannya, kenapa kau melakukan hal keji seperti ini? Ya, ini karena pekerjaanku memang seperti ini, bro. Ini tuntutan pekerjaan, bukan karena teman atau bukan. Gimana kau ini ya, kau paham gak sih? Ini pekerjaanku, bro. Kocak bener ini wanita. Teman dijadikan tumbal pekerjaan. Emangnya ini tumbal proyek. Dasar kau wanita tidak tahu diri. Dari awal kau memang wanita berhati penyihir. Akan aku hajar kau wanita gak punya otak. Berisik banget ini muka botak. Setelah mengatasi Asahi, kau selanjutnya muka botak. Kaori pun menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis Asahi. Tapi Asahi baik-baik saja. Dia cuma diam tanpa tahu dirinya sedang dihipnotis. Ketika sedang dihipnotis, si Jongos malah nanya sama Asahi, kenapa Asahi datang ke sini? Ya soalnya kau bertingkah aneh tadi, jadinya aku ikuti. Waduh, mendengar itu si Jongos cuma bisa melongo. Ia tidak tahu mau ngomong apa. Emangnya seaneh apa kelakuannya tadi? Mendengar percakapan Asahi dan si Jongos, si preman kupluk tertawa. Ia tidak percaya ada dua orang bodoh yang datang dengan kebodohannya. Kocak sekali, bro. Kalian berdua pasti sukses jika menjadi pasangan komedi. Soalnya kalian kesini nggak pakai otak. Bener-bener kocak. Kemudian si preman kupluk mengeluarkan bom anginnya. Ia langsung membidik Asahi dan langsung menembakkan bom anginnya. Asahi yang melihat itu cuma diam saja. Sepertinya ia sudah bisa mengatasi bom angin itu. Dan ternyata bener. Bom anginnya langsung ditahan dengan satu tangan. Bom anginnya langsung terpental karena Asahi menangannya dengan mudah. Wih, cemen banget serangan preman kupluk. Kaori mulai panik. Serangan hipnotisnya tidak bekerja. Serangan bom juga tidak bekerja. Ditangis dengan mudahnya. Senior preman memahami hal ini. Orang di depannya terasa bukan orang sembarangan. Ia harus berhati-hati. Si preman kupluk malah jadi bingung. Kenapa serangannya sangat mudah ditangkis? Ini Asahi yang kuat apa dirinya yang lemah gitu ya? Senior, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Yang jelas, kekuatannya masih belum aku ketahui, senior. Sudahlah, kau diam saja. Dasar tidak berguna. Hei, Kaori,
Apa artefak relik yang dia gunakan? Katanya dia siswa terlemah. Kenapa dia bisa menangkis serangan Royko? Maaf senior, aku sendiri belum mengetahui artefak miliknya. Aku hanya melihat dirinya kelontangan saat melawan goblin di celah dimensi. Jadi aku belum tahu kekuatan pastinya. Si senior preman merasa khawatir, soalnya ia takut kalau si siswa terlemah ini memiliki artefak holy. Itu artefak yang susah dihadapi. Selama dia menyembunyikan artefaknya, akan susah untuk menghadapi orang ini. Kauri sendiri sampai sekarang masih bingung. Skill hipnotisnya dari tadi ia gunakan terus-menerus untuk menghipnotis Asahi, tapi tidak bekerja sama sekali. Gimana dah? Apa yang salah ini? Ternyata ketika Kaori menggunakan hipnotis, baju ketat Asahi mengaktifkan skill pasifnya, yaitu mental resistance. Itu skill yang dapat menghilangkan semua skill penurunan mental. Apapun skill negatif yang diberikan Asahi akan ditolak oleh baju artefak Asahi. Tapi ternyata serangan tangan melar di atas kepala Asahi datang. Asahi menyadarinya. Asahi langsung melompat untuk menghindari serangan tangan melar itu. Buset, gede banget tuh tangannya. Untung saja nggak kena. Kalau kena, bisa jadi ayam geprek ini dah. Si preman topi kesal banget dengan Asahi. Ia bisa menghindari serangannya. Apa-apa Anda, siswa lemah ini malah bisa menghindari seranganku. Dia jelas bukan siswa terlemah. Hoak ini mah. Asahi benar-benar marah. Ia sangat marah sama kelakuan bocah-bocah ini. Mereka adalah siswa yang bersekolah di Akademi Valkyria. Akademi yang mencetak para pahlawan penyelamat kaum lemah. Tapi kenapa malah mereka menyakiti kaum lemah? Apa maksudnya ini semua? Kekuatan kalian seharusnya digunakan untuk menangani para monster di celah dimensi, bukan untuk menyerang sesama manusia. Kalian sadar gak sih? Mendengar perkataan Asahi, senior preman merasa kalau Asahi ini kocak. Ia langsung ketawa terbahak-bahak. Ini bocah memang sangat kocak ya. Mana ada pahlawan menyelamatkan kaum lemah. Yang ada, kaum lemah harus tunduk dan mematuhi para pemenang, para pemegang kekuatan. What the hell? Kaum lemah harus tunduk pada kalian. Apa maksudmu, ah? Apa kau bermaksud untuk menguasai dunia dengan kekuatanmu itu? Kau memang masih bocah siswa terlemah. Kau pikir dunia ini yang ada cuma pahlawan penyelamat manusia. Kau tidak tahu saja tabiat asli mereka. Mereka itu kuat. Jadinya mereka berhak menjadi raja bagi kaum yang lemah. Apaan menolong kaum lemah? Mereka harus membayar kami setiap kami mengalahkan monster di celah dimensi. Duit bro, duit. Ngapain capek-capek mengalahkan monster di celah dimensi? Kami cuma ingin senang-senang dengan kekuatan kami. Jadi, jangan berisik dengan hidup kami, bocah sok tahu. Kau pergi saja dari sini dan jangan ganggu penghasilan kami. Ini duit kamu, jangan ganggu kami lagi, bocah. Mendengar ucapan itu, Asahi langsung henshin. Ia berubah menjadi manusia baju ketat. Ia kesal sekali. Ia harus menolong Akane dari manusia nggak punya jiwa kemanusiaan ini. Adanya cuma jiwa duit. Harus segera diatasi manusia duit seperti ini. Kau pikir dunia ini indah, bro? Di dunia ini tidak ada yang indah, bro. Keindahan di dunia ini diciptakan dari tangan-tangan para koruptor yang mengambil uang rakyat. Keindahan kota ini diambil dari rakyat kecil yang digusur dari bantaran kali. Padahal mereka sudah bayar sama koruptor, disup sama pejabat desa. Makanya kami cuma menikmati sebagian kecil saja dari para pejabat korup itu. Kami bahkan berdagang dengan jujur. Kami menjual jasa enak-enak untuk mereka. Jadi jangan salahkan kami ya. Salahkan saja sistem pemerintahan ini yang sangat kocak membantu masyarakat, malahan memperkaya diri sendiri. Kami juga mau, bro.
Jangan ganggu kami, siswa terlemah. Aku mau beli beras kencur setelah memberikan temanmu ini kepada Taman Safari. Jadi, kalau kau mau ikut, ikutlah dengan kami. Biar kami berikan dirimu ke Taman Safari juga. Enak loh, palingan disetrum-setrum di situ. Waduh dah. Dan si cewekmu itu bakal dijadikan badut sirkus yang menarik perhatian para pejabat korup. Jadi nikmatin saja bro, jangan kasih kendur untuk kenikmatan dunia. Buset, mendengar itu Asai jengkel banget dah. Rasanya ingin mengundang Ustadz Felix Show untuk memberikan ceramah dosa kepada si otak sampah ini. Manusia seperti ini nggak ada obatnya, isinya cuma duit semua ini mah. Asai pun berlari. Ia akan mengejar si senior preman. Tapi yang dihajar Asahi malah tangan melar. Waduh, ketahan lagi sama si preman topi. Usahain amat ini orang. Preman topi cuman nyengir. Ia tidak tahan dengan kelemahan Asahi. Ia tahu betul kekuatan Asahi. Jadinya ia akan menahan semua serangan Asahi. Bocah pahlawan, sudahlah jangan ganggu kami lagi. Kami cuma berbisnis dengan mendapatkan uang. Kau jangan halangi kami ya. Cepat berikan cewek itu dan kau tidak akan kami hajar sampai babak belur. Klien kami, para pejabat korup, sudah menunggu kedatangan kami. Jangan halangi kami terlalu lama, bocah lemah. Waduh, gaswat. Asahi mulai kewalahan menghadapi mereka. Ya, ia cuma sendirian, sedangkan para preman sudah bersiap untuk menghajar Asahi semuanya. Buset, dikeroyok. Asahi bodoh amat dah. Ia tetap menyerang si preman. Walaupun tangan melar menghadang, ia tetap melakukan serangan kepada tangan melar itu. Asahi sangat benci dengan orang-orang yang mementingkan dirinya seperti ini. Pamannya selalu ingin menjual ibunya karena duit. Adiknya juga ingin dijual sama pamannya karena berpotensi mengalami kristal disease juga. Bahkan Akane yang sehat walafiat juga mau dijadikan korban manusia otak duit. Kalian semua tidak pantas disebut manusia. Hadapi kepalan tanganku ini, manusia sampah, ucap Asahi dengan penuh amarah. Ternyata amarah Asahi membuat baju ketat mengalami peningkatan. Kemampuan Asahi bertambah. Inti Voskoter didapatkan. Pukulan Asahi langsung ditahan sama tangan melar. Tapi pukulan Asahi ada yang berbeda. Tangannya berubah. Dan ternyata setelah mengenai tangan melar, si preman tangan melar langsung terpental. Ia tidak bisa menghentikan hempasan kepalan tangan Asahi. Buset, sampai terbang itu dia. Tidak hanya terbuang, si preman topi malah nabrak tembok. Keras banget nabraknya sampai hancur. Waduh, temboknya sampai hancur itu. Mantap dah. Kekuatan Asahi meningkat drastis. Semua orang yang ada di situ jadi bengong. Mereka tidak percaya Asahi bisa melakukan pukulan sekeras itu. Ini bukan pukulan biasa. Ini seperti hempasan shockwave. Bener-bener gak ngotak ini Asahi. Kalian manusia pencinta duit, maka aku bukanlah manusia seperti kalian. Aku adalah Asahi Hinata. Aku manusia normal yang ingin melindungi mereka yang lemah. Kalian adalah musuh alamiku. Jangan harap kalian semua selamat dari sini, karena aku Asahi Hinata, pahlawan untuk kaum yang tertindas. Dan muncullah status dari baju ketat Saitama, yang mana nama dari relik artefak itu adalah Holy Relic Suite of Rage. Baju yang dapat meningkatkan penggunanya sesuai dengan tingkat amarah pengguna. Dan inilah Suite of Rage. Ia meningkatkan kekuatan Asahi yang sedang mengeluarkan amarahnya. Ia sangat benci dengan orang-orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Akan aku hancurkan kalian semua manusia gak punya hati. Akan aku berikan kalian pelajaran berharga, yaitu pelajaran matematika. Bersiaplah. Semua orang yang ada di situ kaget melihat perubahan yang dialami Asahi. Kekuatannya seperti meluap-luap. Bahaya ini mah. Si Jongos sampai kaget dengan perubahan Asahi. Apa ini?
Kenapa Asahi bisa berubah bentuk seperti itu? Ada apa dengan kekuatan relik Asahi? Hei Kaori, kenapa kau tidak mengatakan apapun soal kekuatan relik dari teman sekelasmu itu? Bukannya reliknya lemah, kenapa malah overpower seperti itu? Aku tidak tahu senior, aku baru pertama kali melihat kekuatan si lemah seperti itu. Ketika sedang mengobrol, si senior preman diserang oleh Asahi. Ia langsung memasang serangan pukulan maut ke arah senior preman. Dan serangan itu berhasil dihindari oleh senior preman. Tapi ia tidak menghindarinya dengan sempurna. Pipinya terluka dan itu membuat si senior preman marah. "Menyingkir kau dariku," ucap senior preman sambil menendang Asahi. Asahi pun mundur. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti oleh senior preman. "Maaf senior, kau tidak apa-apa?" tanya Kaori. "Diam saja kau di situ. Setelah mengalahkan bocah itu, aku harus menghukummu." Buset, malahan mau dihukum. Asahi diam sejenak. Ia sedang membaca pergerakan lawan. Ia tidak mau serangannya salah sasaran lagi. Serangannya harus mengenai si senior preman. Dan oke, si senior preman mengaktifkan reliknya. Ia bersiap melawan Asahi dengan kekuatan penuh. "Oke, maju sini kau bocah lemah." Si preman senior mengambil botol air dan ia menyiram ke relik miliknya dengan air tersebut. "Hei bocah ingusan, jangan berharap kau bisa melukaiku. Aku ini bukan penjahat. Aku juga pahlawan yang memiliki kekuatan yang hebat. Dan sekarang kau harus merasakan kekuatanku ini," ucap senior preman dengan kekuatan pengendalian air. Dan serangan air diluncurkan. Serangan tersebut langsung menuju Asahi. Asahi langsung menangkisnya dengan mudah. "Ini mah cemen, gak ada rasanya." Sesenior preman jadi kesal. Padahal ini jurus andalannya, malahan ditangkis dengan mudah. Waduh dah, bahaya ini bocah. Bocah gak guna. Aku akan tunjukkan bahwa pengalaman bertarung lebih hebat dari kekuatan bodohmu itu. Lihatlah kemari, akan aku serang kau dengan kekuatan spesialku. Dan ternyata air yang tadi digunakan untuk menyerang malah dikendalikan kembali. Dan itu membuat Asahi lengah. Ia tidak waspada dengan hal tersebut. Yang akhirnya Asahi malah ditangkap dengan air. Waduh, gaswat, malahan ditangkap pakai air. Saya tidak bisa bergerak. Ia kesulitan dalam melawan jurus perangkap air ini. Powermu memang kuat, tapi otakmu tidak diasah dengan baik. Di sini sudah terbukti bahwa pengalamanlah yang menang. Kau terima saja kekalahanmu, bocah. Dalam keadaan tertangkap, Asahi diserang oleh senior preman. Itu menyakitkan sekali karena serangannya itu seperti tembakan peluru karet. Buset, menyakitkan bro. Asahi sampai mengeluarkan cairan merah itu. Bocah bodoh, biar aku kasih tahu sebelum kau terisekai ke alam baka, relikku ini bukan relik kacangan seperti milikmu. Relikku ini adalah relik pengendali elemen. Jadi, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan aku sebagai pengguna elemen. Dan sekarang, kau harus aku kirim ke alam baka. Karena kau sudah mengganggu bisnisku. Kau harus kukirim ke sana. Supaya kau tidak menggangguku lagi. Rasakan ini bocah bodoh. Shark Knife. Aliran air besar dan tajam mengarah ke Asahi. Ia tidak bisa menghindari serangan itu karena perangkap air ini susah dilepaskan. Ini bahaya, gaswat. Serangannya terlalu tajam dan cuar. Serangan air tajam itu dibelokkan dengan serangan cepat. Serangan siapa itu? Siapa yang melakukan hal tersebut? Senior preman kesal banget. Siapa lagi yang berani mengganggu jurus terhebatnya? Akan aku hancurkan dia. Dan ternyata itu Akane. Akane sudah sadar dari hipnotisnya Kaori. Ia mengaktifkan reliknya, yaitu senjata Railgun. Ternyata si Jongos membantu Akane untuk sadar dari hipnotis Kaori. Akane berterima kasih kepada si Jongos Hagane karena ia mau membantunya. Kalau tidak, Asahi bisa kalah.
Buset, Kaori kesal banget. Ini tidak bisa diterima. Dan akhirnya kekuatan hipnotis kembali digunakan. Ia langsung mengarahkannya ke Akane dan duar. Akane menyerang Kaori dan relik Kaori langsung terjatuh karena terkena serangan Akane. Kaori tidak menyangka kalau ia bakalan diserang sama si Akane. Kaori, aku tidak menyangka kau akan melakukan hal keji seperti ini kepadaku, Kaori. Aku salah menganggapmu sebagai teman, ucap Akane. Wah, 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 selama aku menghasilkan duit, tidak peduli teman atau musuh, semua itu hanya tentang duit, Akane. Jadi menyerahlah dan hasilkan duit untukku. Buset, semua ini karena duit. Akane jadi kesal sekali mendengar alasan itu. Ia benar-benar kesal. Dasar perempuan gak guna. Kau mengatakan kalau aku perempuan gak guna, ha? Beneran kau mengatakan itu? Yang seharusnya gak guna itu kau sampah. Perempuan sampah sepertimu harus ditaruh di tempat sampah. Gak ada manusia sesampah dirimu. Kau itu benar-benar sampah, teriak Kaori marah-marah. Mendengar hal tersebut dari teman yang selalu bersamanya selama ini membuat hati Akane menjadi semakin hancur. Jadi selama ini dirinya dianggap sampah oleh temannya sendiri. Waduh, buset. Dan tiba-tiba buset, apa yang terjadi? Ada yang menyerang Akane. Ternyata itu si preman kupluk. Ia tertawa setelah menyerang Akane. Dan akhirnya kalah semua dah. Asahi kalah dihajar sama si preman senior. Dan Akane juga kalah kena serangan bom angin dari si preman kupluk. Semuanya sudah selesai. Kerja bagus kalian semua, ucap si senior preman. Jangan khawatir dengan dirimu baju merah, akan aku kuliti kau dan kuambil relikmu. Sepertinya relikmu berharga mahal. Buat mereka tidak sadarkan diri dengan hipnotismu, Kaori, kita akan membawa mereka semua. Siap senior. Akane yang terluka menjadi tidak berdaya. Tapi ia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Ia harus melawan. Ia tidak mau menyerah. Jika menyerah, Asahi dalam bahaya. Aku sangat kecewa denganmu, Kaori. Kau sudah aku anggap teman sendiri. Tapi kau malah berbuat kotor seperti ini. Mulai dari sini, aku tidak akan menyerah. Aku akan menjadi kuat. Lebih kuat darimu dan mengalahkanmu. Kaori, aku akan mengalahkanmu, teriak Akane marah-marah. Akane pun berdiri dengan tubuh kesakitan dan ia berusaha mengangkat senjata railgun miliknya. Dan Akane menembakkan railgunnya secara beruntun ke arah senior preman. Si senior langsung menghadang serangannya. Dan ternyata serangan Akane membuat Asahi terbebas dari perangkap air. Wah, ternyata si senior preman tidak bisa mengendalikan kekuatannya saat diserang sama Akane. Si senior langsung panik, apalagi kekuatannya tidak bisa diaktifkan karena reliknya tidak terkena air. Ia harus mencari air. Maaf Asahi, aku menyusahkanmu. Sisanya kuserahkan kepadamu Asahi. Kau beristirahatlah, biar aku yang selesaikan ini Akane, ucap Asahi sambil tersenyum. Dan wukida, sekarang pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Asahi akan menggunakan jurus andalannya, yaitu Revenge. Dan Asahi menggunakan kekuatannya untuk membebaskan dirinya dari jeratan air. Dan ia hanya punya waktu 10 detik untuk menghancurkan kesombongan si preman-preman ini. Si senior preman kaget, ia tidak menyangka bisa kekuatannya akan hancur dengan mudah. Apa maksudnya ini? Kenapa kekuatannya tiba-tiba meningkat? Dengarkan manusia bodoh, aku memang pahlawan dengan relik terlemah di sekolah Fakria. Tapi bukan berarti aku tidak berusaha untuk menjadi kuat. Dan sekarang kau harus merasakan kekuatanku yang kulatih selama ini, ucap Asahi dengan penuh semangat.
Dan ya, si senior preman mengeluarkan jurus air sulut, tapi malah dihantam semua sama Asahi. Nggak ada yang mempan satupun. Buset, si senior preman mulai panik. Ia tidak pernah melawan musuh sekuat ini sebelumnya. Ini terlalu berbahaya. Dan ternyata malahan kepleset botol minuman itu si senior preman. Jatuh dah itu si senior preman. Asahi langsung menghampiri si senior preman dengan penuh amarah. Kekuatannya sebentar lagi habis. Jadi ia akan mengeluarkan semua kekuatan miliknya. Dan oke, Asahi mulai mengangkat tangannya. Dan ini dia, pukulan revenge. Berhenti, jangan lukai aku. Dan pukulan revenge diluncurkan, langsung mengenai muka senior preman. Bonyok dah tuh orang. Asahi tidak memberi ampun kepada senior preman. Ia terus-menerus melakukan hantaman revenge. Kaori yang melihat itu langsung kaget berat. Ia tidak menyangka seniornya bakal dihajar dengan power yang kuat. Asahi Hinata tidak berhenti melakukan jurus pukulan revenge. Ia melakukannya bertubi-tubi. Sampai-sampai, Asahi, hentikan! Teriak Akane. Akane menghentikan keganasan Asahi yang gelap mata. Dan ia langsung berhenti menggunakan jurus pukulan revenge. Asahi berdiri menatap si senior preman yang sudah pingsan. Dan ia tidak berdaya dengan luapan kekuatan Asahi yang tidak bisa diprediksi. Ini di luar logika. Dasar siswa lemah. Apa yang kau lakukan kepada senior kami ya? Akan aku hancurkan kau, ucap preman kupluk. Si preman kupluk langsung menggunakan senjata reliknya. Ia menembakkan air bom. Tapi Asahi dengan mudah menghentikan serangan itu. Relik baju ketat Asahi sudah meningkat. Serangan cupu seperti itu tidak berguna bagi Asahi. Asahi jadi kesal dah. Ia langsung menghampiri si preman kupluk. Kau masih mau bertarung, ha? Kalau kau mau bertarung kembali, siapkan mukamu untuk menghadapi pukulanku ini. Atau kau mau menyerah sekarang juga dan pergi dari hadapanku sekarang. Aku muak dengan kelakuan bejat kalian semua. Pergi dari sini atau aku hancurkan muka kalian satu persatu. Wah, maafkan aku, aku pergi dari sini, maafkan aku, tolong jangan sakiti kami, ucap si preman kupluk memohon ampunan. Asahi melepaskan cengkramannya, skill revenge miliknya sudah tidak aktif lagi, dan sekarang pertarungan sudah selesai. Asahi berjalan menuju Akane. Dan di situ ada Kaori yang ketakutan setengah mati. Ia takut dirinya akan dihajar sama Asahi. Tapi ternyata ia cuma melewati si Kaori doang. Waduh, cuma lewat. Tapi itu sudah membuat Kaori ketakutan banget dah. Dan itu Akane yang sudah kelelahan. Dia sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Tapi ternyata dia berusaha untuk bertahan untuk kuat. Soalnya ia teringat dengan ayahnya. Ayahnya pernah berpesan kepada dirinya kalau Akane itu harus menggunakan semua kekuatannya. Jangan setengah-setengah, lampaui batas kekuatanmu. Dan ya, wajah Akane sudah berseri-seri kembali. Pertarungan ini sudah mereka menangkan. Tidak ada lagi yang mengganggunya sekarang. Dan semua itu berkat bantuan Asahi Hinata. Terima kasih Asahi, kau hebat sekali, ucap Akane sambil bertepuk tangan sama Asahi. Dan ternyata di situ ada guru yang merekam kejadian itu. Bukan hanya merekam, tapi malah video call sama seseorang. Pertarungan ini benar-benar di luar ekspektasi. Apa kau punya pendapat atas pertarungan ini, bos? Ucap si guru cewek. Dan ternyata yang sedang ditelepon adalah kepala sekolah Akademi Valkyria. Buset. Ternyata kepala sekolahnya yang memantau langsung si Asahi. Lah, dari tadi nonton doang. Hebat sekali. Aku tidak menyangka sampah-sampah itu bakal dikalahkan siswa terlemah Akademi Valkyria. Wah, singkirkan saja sampah-sampah itu. Ini kesempatan untuk membuang mereka.
Dan lagi, awasi terus Asahi Hinata. Aku jadi tertarik dengannya. Jadi ingin cepat-cepat melihatnya di ujian evaluasi sekolah. Dan ya, masalah sudah selesai. Ternyata Asahi dari tadi diawasi kepala sekolah. Sepertinya kepala sekolah punya rahasia dengan pahlawan terlemah Asahi Hinata. Tapi kita tidak tahu apa itu karena scene pun berpindah. 1 minggu kemudian, di Akademi Valkyria, saat ini para siswa akademi sedang melihat pengumuman beri papan informasi akademi. Di situ ada pengumuman tentang siswa yang dikeluarkan oleh akademi karena dianggap lemah. Dan ternyata ada 4 siswa yang dikeluarkan, salah satunya adalah Kaori. Ternyata mereka adalah preman-preman yang dikalahkan sama Asahi seminggu yang lalu. Mereka dianggap tidak layak berada di Valkyria. Ya, mereka dianggap lemah oleh manajemen sekolah. Begitu beritanya. Wah, malahan beritanya seperti itu ya. Padahal aslinya mereka kan ditangkap polisi. Soalnya mereka bekerja sama dengan preman luar sekolah. Jadinya mereka diserahkan sama pihak berwenang. Dan yang tahu akan hal itu cuma Asahi dan Akane. Mereka berdua sedang melihat pengumuman itu. Mereka merasa ini sudah cukup menjadi pembalasan. Udah aman dan Akane sekarang sudah sekolah dengan aman. Kemudian ada Kimaru. Ia datang dengan jongosnya Hagane. Asahi melihat Kimaru dengan wajah kaget. Waduh, dah bakal dibully lagi nih. Tapi Kimaru tidak mau membuli Asahi. Soalnya Asahi itu sekarang dijaga ketat sama Akane. Lah, bakal ribet jadinya nanti. Dah lah, kita cari jalan lain aja Hagane. Lah, mau kemana lagi bos? Tanya si jongos Hagane. Berisik, ayo pergi dari sini, ucap Kimaru sambil berjalan menghindari Asahi. Si jongos Hagane juga ikut tanpa bertanya panjang lebar. Asahi dan Akane cuma bisa melihat mereka berdua pergi berbalik arah. Sepertinya mereka tidak mau membuat masalah di sekolah lagi. Akane, kenapa si kacamata menolongmu? Aku sebelumnya tidak tahu kalau kau dalam bahaya, kecuali si Hagane kacamata itu memberi informasi kepadaku. Ya, aku nggak tahu, jawab Akane singkat. Tapi kemarin ketika aku mengucapkan terima kasih, dia mengatakan kalau dia tidak melakukan apa-apa. Lah, aku malah jadi bingung dengan sikapnya itu. Akane jadi ngelak dah. Ia tidak menyangka si jongos Hagane mau membantu Akane. Kayaknya ada sesuatu yang dirahasiakan dah. Kemudian Asahi mengajak Akane pergi ke kantin. Hari ini ia mau mentraktir Akane. Wah, Akane senang sekali karena ia mau ditraktir makan-makan. Mantap. Tapi setelah makan, aku tidak mau diikuti terus Akane. Aku mau melakukan sesuatu. Apa yang kau katakan? Kita harus bersama terus. Soalnya banyak kejadian berbahaya di sekolah ini. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Buset, kayaknya masih trauma si Akane ini dengan kejadian kemarin. Ya, dah temani aja dulu lah beberapa hari ini. Dan oke, sekarang Akane dan Asahi sedang makan di taman sekolah. Mereka sedang membahas kekuatan relik baju Asahi yang bisa berevolusi. Akane jadi kaget, soalnya relik Asahi sangat hebat, bisa berevolusi. Relik apaan itu dah? Hebat banget. Tapi bukannya semua relik bisa berevolusi? Tanya Asahi polos. Mana ada relik berevolusi? Kayaknya aku baru melihat punyamu doang yang bisa berevolusi. Kemudian Asahi menjelaskan kalau dia masih penasaran dengan perubahan yang masih terkunci. Kekuatan apa lagi yang akan keluar? Ia harus membuka semua relik suit yang ia gunakan, tapi ia masih bingung bagaimana cara membukanya. Ya, Asahi masih bingung dengan syarat perubahan yang harus dia penuhi. Perubahan pertama saja harus mendapatkan ribuan pukulan. Perubahan kedua, dia harus meluapkan emosinya dan mendapatkan serangan fatal. Dan selanjutnya apa Anda? Jadi takut nih mau merubahnya, barangkali mengancam jiwa. Kekuatanmu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, Asahi. Aku tidak akan kalah denganmu. Aku juga akan berusaha untuk menjadi kuat lagi. Aku tidak mau dibully lagi sama orang-orang yang menganggapku lemah.
aku akan melumat habis mereka semua yang sombong dengan kekuatannya. Tapi bukannya kekuatanmu itu belum bisa kau gunakan dengan baik. Aku merasa kau belum bisa menggunakan relikmu saat ini, Akane. Soalnya kemarin kau terus terkena serangan. Apakah ada syarat tertentu untuk menggunakan relikmu, Akane? Ditanya seperti itu, Akane jadi bingung. Perasaan reliknya nggak ada syarat apapun dah untuk digunakan. Kenapa Asahi berpikir kalau kena serangan terus baru bisa digunakan? Ya emang pada dasarnya Akane tidak bisa melatih reliknya secara terbatas. Ia tidak pernah menggunakannya secara maksimal. Ditanya seperti itu, Akane jadi malu dah dengan Asahi. Aku harus berjuang keras. Jadi tolong bantu aku, Asahi. Aku ingin menjadi kuat juga, teriak Akane. Jadi Asahi Hinata, tolong bantu aku. Tanpa bantuan darimu, aku tidak tahu harus bagaimana. Dan juga terima kasih sekali. Terima kasih sudah menolongku. Aku berhutang budi banyak kepadamu, Asahi, ucap Akane sambil tersenyum manis. Widih dah, murid-murid lemah sudah mulai bekerja sama. Tim lemah kayaknya cocok deh buat mereka, ucap seseorang yang mengamati Asahi dan Akane dari taman. Apakah kau memikirkan hal yang sama denganku kalau mereka itu lemah? Jadi mereka sebenarnya tidak layak berada di sini. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan mereka yang lemah. Kau bersedia membantuku? Soalnya sebentar lagi akan ada ujian eliminasi. Kau memiliki kekuatan yang cocok dengan tim kami. Jadi bergabunglah dengan kami, maka masa depanmu akan terjamin. Maaf, saya sudah memiliki timku sendiri. Ternyata begitu ya. Tapi kalau kau berubah pikiran dan mau mengikuti kelompokku, maka pintu kami terbuka lebar untukmu. Datanglah kapanpun kau mau. Si cewek rambut kuning tidak mengindahkan ucapan si rambut biru. Ia mendiamkannya. Dan lagi, kelompok yang dibicarakan sama si rambut biru sedang tercemar. Soalnya, 3 anggota yang mereka gunakan telah dikeluarkan oleh sekolah akibat terlibat dengan preman safari. Mereka sepertinya sedang dalam masalah dah. Si rambut kuning ogah-ogahan mendapat dirinya berada dalam kelompok tersebut. Ia malah penasaran dengan Asahi dan Akane. Mereka adalah siswa terlemah. Yang satu cuman relik baju ketat, yang satu malah lemah, gak bisa menggunakan reliknya dengan baik. Pasangan yang cocok, malahan santai bener makan-makan di taman, ketawa-ketawa lagi. Dan ya, cewek rambut biru berjalan dengan angkuhnya, seolah-olah dia bisa menebak masa depan. Kalau kelompok mereka yang berada di puncak sekolah akan kembali berada di puncak. Waduh dah, siapa dah cewek rambut biru ini? Wala gak diberitahu ini. Dan oke, beberapa saat kemudian, saat ini pelajaran olahraga, Asahi dan teman kelas E langsung berolahraga semua untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Di situ ada Pak Guru Gonzo. Ia adalah wali kelas di kelas E. Ia memberitahu kalau semua siswa kelas 1E harus meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak mau dieliminasi dari sekolah Valkyria, segera tingkatkan kekuatan fisikmu. Kemudian kelas nge-gym dimulai. Dilanjutkan dengan kelas bertarung. Asahi malah mengalahkan lawan tandingnya. Waduh, makin kuat nih bocah. Ia merasa kemampuan bertarungnya sudah meningkat. Tapi di situ ada Kimaru yang kesal banget melihat Asahi. Soalnya Asahi malah bertambah kuat. Ini menjengkelkan. Bagaimana bisa siswa terlemah malah menjadi unggul di pertarungan? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu padamu, Asahi. Lihat saja nanti ya. Dan oke, kelas olahraga selesai. Sekarang semua siswa kelas 1E berada di ruang kelasnya. Guru Gonzo sedang memberi informasi penting terkait dengan ujian evaluasi yang sebentar lagi dilaksanakan. Semua siswa disuruh bersiap dengan aturan baru yang sudah ditetapkan sama kepala sekolah. Akane merasa bingung dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Gonzo. Aturan baru apa ada? Dengar ujian evaluasi aja udah deg-degan.
Malahan ada aturan baru. Waduh, Azai juga merasa ada yang berubah dengan sekolah ini. Sepertinya sekolah Valkyria bakal memperketat aturan siswa supaya yang lemah bakal tereliminasi dengan cepat. Sebelum saya mengatakan aturan barunya, saya berharap kalian semua bersemangat. Walaupun kelas ini adalah kelas terlemah, tapi di ujian evaluasi kali ini, kalian harus optimis dengan kekuatan kalian. Relik dan kemampuan fisik harus kalian tingkatkan sekarang juga. Jadi, tingkatkan kembali kemampuan kalian dan berjuanglah secara maksimal. Karena aturan baru kali ini bakal menguntungkan kalian semua. Soalnya, ini adalah ujian tim. Kalian semua diberi kesempatan untuk membangun tim dan bekerja sama untuk mengikuti ujian evaluasi sekolah Akademi Valkyria. Waduh, ujian tim. Hagane dan Kimaru kaget. Biasanya mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Ini malah disuruh membuat tim untuk mengikuti ujian bersama-sama. Ini mah ujian kerjasama namanya. Bak Gonjo menjelaskan kalau tim yang dibangun minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Jangan sendirian dan jangan lebih dari 5 orang. Tim kalian harus menyelesaikan misi yang diberikan untuk menjalankan ujian evaluasi. Jadi, bentuklah tim sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki saat ini. Waduh, Akane dan Asahi seperti sudah tahu kalau mereka bakal membuat tim bersama. Hagane dan Kimaru juga sama. Mereka sepertinya akan membuat tim berdua. Tapi di sini Hagane yang panik. Ia malah ketakutan satu tim sama Takayuki Kimura. Waduh, Pak Gonjo, tolong jangan bercanda. Bagaimana kita yang kelas E ini bisa membuat tim bersama-sama? Kelas ini adalah siswa terlemah di akademi. Bagaimana kita yang kebanyakan orang lemah bisa ikut ujian evaluasi dengan siswa-siswa yang lemah? Tolong biarkan aku bergabung dengan kelas lain. Aku tidak mau bersama orang-orang lemah ini, protes Kimaru. Pak Gonjo langsung menjelaskan aturannya kalau kelompok yang diperbolehkan menggunakan teman kelasnya, tapi juga bisa menggunakan teman antar kelas. Jadi nggak apa-apa, silahkan langsung aja buat tim antar kelas juga tidak apa-apa. Yang penting timnya terdiri dari 2 orang, maksimal 5 orang. Begitu bos. Waduh, Kimaru jadi kesal ini. Biasanya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk langsung naik peringkat. Tapi di sini dia malah suruh bekerja sama. Waduh, dia nggak sudi dah untuk bergabung bersama siswa-siswa lemah yang ada di kelas 1E. Gue bakal bareng-bareng sama yang kelas-kelas yang kuat-kuat. Dasar lemah-lemah, kroco-kroco di sini memang lemah, ucap Kimura dengan wajah amarah. Dengan amarahnya itu, Kimura menatap Asahi. Dia memang tidak ingin berkelompok dengan siswa kelas E. Lebih-lebih Asahi. Dia sudah mulai berani menantangnya. Rasanya ingin melumat habis si Asahi. Kimura jadi semakin kesal dah. Kelas pun selesai. Sekarang saatnya jam istirahat. Siswa-siswa mulai keluar kelas dan menuju kantin. Termasuk Asahi dan Akane. Mereka sedang berada di kantin. Mereka sedang mengobrol. Ya, mengobrolkan dengan tim yang akan mereka bentuk untuk mengikuti ujian evaluasi. Apa yang kau lakukan, Asahi, dengan ujian kali ini? Apa kita berdua sudah cukup? Atau kita mau menambah tim baru? Tanya Akane. Aku juga bingung mau ngapain. Kira-kira menurut Akane gimana? Apa yang harus aku lakukan? Lah, malah tanya balik. Waduh. Ketika sedang diskusi, di situ malah muncul Kimura. Ia langsung ada di hadapan Asahi. Waduh, mau ngapain lagi ini bocah? Ini dia tim terlemah satu sekolahan. Yang satu nggak guna senjatanya, yang satu pakai baju idiot. Apa Anda ada tim ampas ini mah? Ada ya tim ampas berani menantang di ujian evaluasi kali ini? Waduh, ada. Berisik banget nih orang, bacot mulu, ucap Akane kesal. Tanpa pandang bulu, Asahi langsung ditarik kerah bajunya. Kimura langsung melancarkan pembulian kembali kepada Asahi. Hai manusia idiot,
Kau lupa ya siapa dirimu? Kau itu masih jongos tahu? Tugasmu membelikanku makan siang. Malahan santai-santai sama cewek. Cepat belikan aku makan siang, ha? Atau aku hajar kau kembali dengan relik nakal milikku. Mendengar hal tersebut, Asai dengan tenang mengatakan, urus dirimu sendiri, Kimura. Loh, berani amat ini bocah. Kimura jadi kesal banget. Sejak kapan dia berani melawanku? Wasung, dasar manusia lemah. Jangan sok jagoan kau di sini, Asahi. Gara-gara kau berlindung di balik cewek ini, kau jadi sosok yang sombong, Asahi. Kalau tidak ada cewek ini, kau sudah aku lumat habis, Asahi. Lah, kenapa jadi gua yang disalahkan? Ucap Akane. Asahi langsung bersiap diri, soalnya jika Kimura menyerang Akane, dia yang akan melindungi Akane. Waduh, malah jiwa pahlawannya muncul. Kimura, di ujian kali ini hanya ada kerjasama tim yang berguna, dan kita adalah tim yang sudah berpengalaman. Apa kau sudah memiliki timmu sendiri, Kimura? Aku jadi ragu kalau kau sudah memiliki tim. Jangan-jangan kau masih sendirian, Kimura? Ucap Akane mengejek. Wanita gak guna, mulutmu itu harus kau jaga, ucap Kimura marah. Lah, bukan begitu Hagane. Kau juga tidak akan bergabung dengan si pemarah tukang bully ini kan Hagane? Aku rasa kau itu sudah lebih kuat dari Kimura Hagane. Jadi lebih baik cari tim lain aja lah. Buset, diomongin seperti itu, si Kimura marah. Ia langsung menatap Hagane dengan tatapan amarah. Dan lagi, tatapan apaan itu dadah, malahan serem banget. Hei Hagane, apa kau tidak mau bergabung dengan kelompokku? Lebih baik jika yang dikatakan Akane itu benar, maka aku akan jadikan kau samsak tinjuku dulu. Biar kau merasakan sakit dari reliku ini. Buset, malah gue difitnah. Ya nggak mungkin lah bos. Aku akan selalu bersamamu Kimura. Aku akan menjadi anggota kelompokmu di ujian evaluasi ini. Jadi jangan percaya hasutan cewek itu. Akane dan Asahi malah jadi kasihan sama si Hagane. Sebenarnya dia baik, tapi salah pergaulan. Malahan gaulnya sama preman pasar. Hei, jangan macam-macam dengan Hagane. Dia itu sudah menjadi anak buahku sejak lama. Jadi, jangan pengaruhi dia, ucap Kimura tegas. Tapi, di balik ketegasannya itu, sebenarnya Kimura sedikit ragu dengan Hagane. Soalnya, semenjak kemarin Hagane bertingkah aneh. Ada apa ya? Apa yang terjadi kepada Hagane? Karena situasinya sudah tidak kondusif untuk berdiskusi, Akane minta Asahi untuk pergi dari sini daripada bareng sama kepala udang. Tidak baik, cari tempat lain aja. Asahi dan Akane pun pergi ke tempat lain, kayaknya mereka mau ke taman. Akane di sini mau menambah jumlah tim menjadi 5. Dia tidak ingin berdua doang dengan Asahi. Harus ada yang mau bekerja sama dengan mereka berdua. Asahi sih iya saja, ia menyerahkan semuanya kepada Akane. Kau ini jangan manggut-manggut mulu. Kau harus memikirkan cara bagaimana kita membuat tim yang hebat. Dan lagi, kau harus percaya diri dengan kemampuanmu. Kau bukanlah siswa terlemah lagi sekarang. Di sini aku yang lemah, jadi tolong bantu aku lagi Asahi, ucap Akane dengan senyum manisnya. Dan ternyata di situ ada siswa berambut kuning yang kemarin itu ya. Dia melihat Asahi dan Hinata sedang mengobrol. Si cewek rambut kuning menatap Asahi dengan serius. Ada apa lagi nih dah? Ada sedikit perubahan yang tampaknya sangat kelihatan. Dan itu adalah aura yang memancar kuat dari tubuh Asahi. Si cewek rambut kuning merasakannya dengan jelas. Si rambut kuning tersenyum melihat Asahi yang menjadi lebih kuat. Sepertinya ujian evaluasi tahun ini akan semakin menarik. Kemudian kita pindah di ruang kelas 1E. Di situ ada Kimaru yang menendang kursi. Ia marah sekali dengan kelakuan Asahi yang mulai berani dengan dirinya. Berani merendahkannya lagi. Dasar manusia lemah, gak guna banget dah. Dasar jangkrik. Hei Hagane, apa kau tahu setiap tahun di evaluasi tes,
Pasti ada siswa yang kehilangan nyawanya saat ujian. Apa kau tahu akan hal itu? Lah, kehilangan nyawa. Bukannya itu sekedar ujian evaluasi doang. Kenapa kehilangan nyawa? Bahaya banget itu mah. Apakah berita itu benar? Kau tidak tahu ya, setiap ujian evaluasi pasti akan ada monster yang dikeluarkan dari celah dimensi. Dan terkadang ada monster kuat yang lepas kendali dari pengawasan Dewan Pengawas. Sepertinya aku memikirkan ide bagus, Hagane. Apa maksudmu dengan monster yang lepas dari pengawasan, Kimaru? Jangan bilang kau akan memanfaatkan monster-monster itu. Itu bahaya, Kimaru. Wah, ada apa denganmu? Kenapa kau takut sekali? Aku sudah tidak peduli lagi dengan keberadaan siswa-siswa lemah itu. Aku akan mencari celah dimensi yang mengeluarkan monster-monster kelas bencana. Aku ingin melihat Asai dan teman-temannya dilumat habis sama monster-monster itu. Dan jika Asai sudah ke alam baka, aku akan mengucapkan selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat datang di alam baka, Asahi. Ya, palingan tinggal kasih tahu ke Dewan Pengawas kalau ini adalah kecelakaan. Jadi ya, udah beres lah. Ini rencana sempurna.